Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Ghost Train. Film ini akan bercerita tentang arwah gentayangan di suatu terowongan kereta. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang remaja SMA bernama Nana dan juga adik perempuannya yang bernama Noriko. Mereka sedang berjalan menuju stasiun kereta api untuk berangkat ke sekolah masing-masing. Kemudian Noriko berpapasan dengan teman sekelasnya yang bernama Takeshi. Noriko merasa heran mengapa wajah Takeshi terlihat panik dan dia pun mulai menanyakan hal itu kepada Takeshi. Takeshi menjawab jika dirinya merasa takut setelah bertemu dengan seorang wanita misterius. Wanita itu mengatakan jika Takeshi sebentar lagi akan mati. Wanita tersebut berkata demikian karena Takeshi mengambil sebuah tiket kereta api milik seorang wanita bernama Yahiko. Mendengar hal itu, Nana pun mencoba menenangkan Takeshi dengan mengatakan jika hal itu nggak mungkin terjadi dan Takeshi akan baik-baik aja. Lalu Takeshi segera naik kereta, tapi di dalam kereta itu anehnya nggak ada seorang pun selain Takeshi. Tiba-tiba aja sosok wanita misterius yang bertemu dengan Takeshi sebelumnya muncul dan langsung menarik Takeshi keluar dari kereta tersebut. Dari sini kita bisa pastikan bahwa Takeshi telah meninggal dihabisi oleh arwah misterius itu. Sedangkan di sisi lain terlihat Noriko dan Nana yang sedang menuju ke rumah sakit untuk menjenguk ibu mereka yang sedang sakit keras. Di tengah perjalanan mereka berdua melihat papan pengumuman yang menyatakan jika Takeshi udah menghilang. Seketika Noriko pun gak percaya akan hal itu karena kemarin dia baru aja bertemu dengan Takeshi. Nana pun meminta Noriko untuk tetap tenang dan berdoa agar Takeshi bisa ditemukan. Lalu sampailah mereka di sebuah rumah sakit tempat ibu mereka dirawat. Ibu mereka menderita penyakit pada hatinya yang mengharuskannya untuk tinggal di rumah sakit. Dari sini kita juga bisa tahu bahwa Nana hanya tinggal bersama dengan ibu dan adiknya, yaitu Noriko. Demi memenuhi kebutuhan keluarganya, Nana harus melakukan pekerjaan sampingan sebagai kasir minimarket. Di sekolahnya Nana merupakan siswi yang pintar, tapi dia nggak memiliki teman dekat. Itu semua dikarenakan Nana yang jarang bergaul dengan teman sekelasnya akibat kesibukannya mengurus rumah dan bekerja sepulang dari sekolah. Nana memiliki cita-cita untuk berkuliah di luar negeri, tapi mengingat ibu Nana yang sakit-sakitan, kemungkinan besar mimpi Nana nggak akan terwujud. Ketika berada di rumah, Nana menemukan tiket kereta api yang sama seperti yang ditemukan oleh Takeshi sebelum dia menghilang. Noriko menjelaskan jika tadi dia sempat menemukan tiket itu di stasiun dan dia berniat untuk mengembalikan tiket itu kepada pemiliknya. Keesokan harinya Noriko mengajak Nana untuk menjenguk ibu mereka lagi, namun Nana nggak bisa ikut dikarenakan dirinya yang harus bekerja paruh waktu. Dengan terpaksa Noriko pun pergi sendirian ke rumah sakit, dan setelah mengunjungi ibunya ini, Noriko segera pulang dengan menaiki kereta api. Saat sedang di stasiun kereta, Noriko melihat sosok Takeshi berada di sana. Merasa khawatir pada Takeshi, Noriko pun segera menghampiri Takeshi, namun Takeshi menghilang begitu aja. Nggak lupa Noriko juga menelpon Nana untuk memberitahukan bahwa dia bertemu dengan Takeshi di stasiun. Nana yang baru pulang kerja akhirnya menerima pesan dari Noriko dan dengan cepat dia pun pulang ke rumah untuk mengecek keadaan dari Noriko. Akan tetapi sesampainya di rumah, Noriko ternyata belum pulang. Kemudian Nana pun berinisiatif untuk pergi ke rumah Takeshi untuk menanyakan keberadaan dari Takeshi dan juga Noriko. Akan tetapi sesampainya di rumah Takeshi terlihat berantakan. Nana pun segera berkeliling rumah Takeshi dan di sana dia bertemu dengan sosok Takeshi. Anehnya Takeshi saat ini terlihat aneh dan menyeramkan. Saat akan pergi dari rumah itu, Nana bertemu dengan ibu Takeshi yang ternyata sedang bersembunyi di dalam lemari. Ibu Takeshi terlihat sangat takut akibat Takeshi yang bertingkah sangat aneh. Kemudian Nana dan ibu Takeshi pergi ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa mereka melihat Takeshi di rumah. Namun setelah polisi datang dan memeriksa rumah Takeshi, mereka nggak menemukan siapa-siapa. Mereka pun menganggap bahwa Nana hanya berhalusinasi saat melihat Takeshi. Kemudian Nana pulang untuk beristirahat dan saat tidur ini Nana mengalami mimpi buruk tentang Noriko. Paginya Nana menerima telepon dari pihak perusahaan kereta api yang mengabarkan jika mereka menemukan keberadaan dari Noriko.
Dengan segera Nana pun pergi ke stasiun kereta dan di sana pihak perusahaan kereta mulai memutar sebuah rekaman CCTV. Rekaman itu memperlihatkan Noriko sedang berjalan di stasiun kereta pada tengah malam. Kejadian itu disaksikan langsung oleh petugas yang berjaga malam bernama Shunichi. Shunichi mengaku jika dia telah mencoba mencari Noriko di sekitar stasiun, tapi dia nggak bisa menemukannya. Saat menonton rekaman CCTV itu, Nana menyadari jika di belakang Noriko ada sesosok bayangan hitam sedang mengikuti Noriko. Nana pun meminta para petugas dan petinggi perusahaan kereta api untuk melihat sosok bayangan hitam tersebut. Akan tetapi Shunichi malah menyangkal perkataan Nana dan menganggap bahwa Nana udah salah lihat. Pada akhirnya mereka pun menganggap bahwa Nana hanya berhalusinasi ketika melihat bayangan hitam. Selesai pertemuan itu, Nana langsung menemui Shunichi, yang mana Nana tahu jika Shunichi melihat sosok bayangan hitam di belakang Noriko dalam CCTV tersebut. Nana pun meminta tolong pada Shunichi agar dia mau membantu dirinya untuk mencari keberadaan dari Noriko. Akan tetapi Shunichi menolak permintaan itu meskipun Shunichi sebenarnya ingin menolong Nana. Shunichi takut jika dirinya dimarahi lagi sama atasannya, dan pada saat Shunichi di stasiun, sebenarnya dia sempat dikagetkan oleh kehadiran sosok hantu wanita misterius. Akan tetapi Shunichi nggak mengatakan hal itu pada atasannya karena mereka pasti nggak akan percaya akan hal itu. Keesokan harinya Nana kembali datang ke stasiun untuk mencari keberadaan dari Noriko. Di sana dia bertemu lagi dengan Shunichi dan Nana pun meminta Shunichi untuk memperlihatkan daftar barang hilang serta pemiliknya. Dalam daftar itu Nana menemukan beberapa barang yang sama, yaitu tiket merah yang dimiliki seorang wanita bernama Yahiko. Tiket itu udah beberapa kali dibawa ke tempat penitipan barang hilang oleh beberapa orang, dan secara mendadak mereka semua dinyatakan menghilang setelah mengembalikan tiket tersebut. Kasus ini sama seperti yang dialami oleh Takeshi dan Noriko, yang mana mereka dinyatakan hilang setelah menemukan tiket merah itu. Ketika Nana akan pergi dari stasiun, dirinya berpapasan dengan teman sekelasnya yang bernama Kanae. Kanae terlihat sangat ketakutan karena tadi ada sosok arwah mengerikan yang hampir menarik dirinya ke rel kereta api. Kemudian Nana meminta Kanae untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Ini semua bermula ketika pacar Kanae yang bernama Shigeru memberikannya sebuah gelang misterius. Gelang itu Shigeru temukan di dalam kereta api dan Shigeru langsung memasangkan gelang itu pada Kanae. Tapi anehnya gelang itu sama sekali nggak bisa dilepas meskipun udah mencoba segala cara. Beberapa hari setelah kejadian itu, Shigeru berubah menjadi sosok yang sangat aneh. Shigeru bahkan hampir menghabisi Kanae di stasiun kereta hingga secara nggak sengaja Kanae mendorong Shigeru hingga terjatuh ke atas rel kereta api. Lalu datanglah kereta api yang melaju dan langsung menabrak tubuh Shigeru. Sebelum Shigeru meninggal, dia sempat memberitahukan agar Kanae berhati-hati pada sosok arwah penasaran Yahiko. Sejak saat itu, Kanae pun berusaha untuk mencari tahu siapa itu Yahiko. Setelah mengetahui masalah Kanae, Nana memutuskan untuk membantu Kanae. Nana memiliki firasat bahwa hantu Yahiko lah yang telah menculik Noriko dan juga Takeshi. Setelah mereka mencari tahu, ternyata gelang yang ditemukan Shigeru dan dipasangkan pada tangan Kanae adalah gelang milik Yahiko. Kemungkinan besar siapapun yang mengambil barang milik Yahiko, dia akan diteror dan dihabisi oleh arwah Yahiko. Setelah mengetahui hal itu, Kanae dan juga Nana bergegas pergi ke stasiun demi mencari tahu siapa itu Yahiko dan mengapa arwahnya penasaran. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba aja Nana menerima telepon dari rumah sakit yang memberitahukan jika ibu Nana mengalami kejang-kejang. Maka dari itu Nana nggak bisa ikut dengan Kanae dan Kanae pun terpaksa pergi ke stasiun sendirian. Sebelum berpisah, Kanae mengajak Nana untuk berfoto selfie bersama. Yang mana nggak disangka hal itu membuat Nana senang karena untuk pertama kalinya dia memiliki seorang teman. Nana berjanji pada Kanae jika urusannya udah selesai, dia akan segera menemui Kanae di stasiun. Kanae yang berkeliling untuk mencari informasi tentang Yahiko mulai mendapatkan teror mistis dari arwah Yahiko. Beberapa saat kemudian, Kanae yang menerima telepon dari Nana meminta Nana agar segera datang ke stasiun kereta api. Tiba-tiba aja arwah Yahiko mulai menariknya hingga dia hampir terjatuh ke atas rel kereta api. Nana yang mendengar teriakan Kanae dari telepon sesegera mungkin pergi ke stasiun untuk menyelamatkan Kanae. Tapi sesampainya di sana, Kanae udah nggak ada di stasiun. Nana pun mendatangi Shunichi untuk meminta tolong kepadanya dan karena merasa kasihan pada Nana, Shunichi pun memutuskan untuk membantu Nana.
Shunichi berencana untuk bertemu dengan rekan kerjanya yang bernama Kawamura, yang mana dia kemungkinan besar tahu tentang Yahiko. Tapi ketika berada di ruang penitipan barang hilang, Nana dan Shunichi sangat terkejut melihat Kawamura yang ternyata udah meninggal. Sepertinya Kawamura ini udah tahu jika Nana dan juga Shunichi akan mencari informasi tentang Yahiko. Kawamura yang tahu tentang arwah penasaran Yahiko memilih untuk bundir aja agar dia nggak terlibat dalam masalah tersebut. Kemudian Shunichi dan Nana pun mengambil beberapa berkas tentang kematian Yahiko yang ternyata disembunyikan Kawamura di dalam lokernya. Yahiko ternyata meninggal dalam sebuah kecelakaan di terowongan kereta api, dan dalam berkas itu lihatlah beberapa foto dari barang Yahiko seperti tiket kereta api dan juga gelang. Selain itu ternyata Yahiko juga melahirkan seorang anak ketika dia meninggal di rel kereta. Kabar anak tersebut sampai saat ini nggak diketahui bagaimana nasibnya. Kemungkinan besar anak tersebut udah meninggal bersama dengan Yahiko, yang mana Nana pun memiliki ide untuk mencari tulang belulang anak itu di terowongan tempat di mana Yahiko meninggal. Nana berharap arwah Yahiko bisa tenang setelah bertemu dengan bayinya. Saat Nana dan juga Shunichi akan pergi ke terowongan itu, Nana menerima telepon dari Kanae. Yang ternyata Kanae ini masih hidup karena diselamatkan oleh seorang wanita bernama Kumi. Kumi adalah salah satu korban dari kejahatan arwah Yahiko, yang mana arwah Yahiko telah membunuh anak Kumi dan membuat Kumi mengalami kebutaan pada satu matanya. Kumi pun tahu jika Kanae saat ini sedang dalam bahaya dikarenakan dia menggunakan gelang Yahiko. Kumi mengaku semenjak satu matanya buta, dia bisa menggunakan matanya yang buta itu untuk melihat sosok arwah Yahiko. Kembali ke percakapan Nana dan Kanae, yang mana Kanae menelpon Nana dikarenakan dia ingin mengetahui keadaan Nana. Mereka berdua pun merasa lega setelah mengetahui semua dalam keadaan yang baik-baik aja. Kemudian Nana memberitahukan jika dirinya ingin menyelesaikan semua teror ini. Sebelum pergi, Nana pun berterima kasih pada Kanae karena dirinya udah mau menjadi temannya. Selesai menelpon, Kanae berniat untuk pergi membantu Nana, namun Kumi mencoba menghentikan tindakan tersebut. Karena bisa aja Kanae yang meninggal jika dia berada di dekat stasiun. Tanpa memperdulikan perkataan Kumi, Kanae tetap memaksakan diri untuk pergi menolong Nana. Takut jika hal yang mengerikan terjadi pada Kanae, Kumi akan menemani Kanae. Ketika mobil Kumi akan melewati rel kereta, tiba-tiba aja mobil mengalami mogok. Dari belakang mobil seakan-akan didorong oleh kekuatan mistis ke tengah rel kereta. Sosok Yahiko menarik Kumi keluar dari mobil sehingga hanya Kanae yang berada di dalam mobil, di mana secara perlahan mobil itu terus bergerak maju dan berhenti tepat di tengah rel kereta. Gak berselang lama datanglah kereta api menabrak mobil itu dan seketika Kanae langsung meninggal di tempat. Sebelum Kanae meninggal, dia berpesan kepada Kumi untuk pergi menyelamatkan Nana. Kumi pun segera pergi menyusul Nana dan sesampainya di sana, Kumi meminta mereka untuk nggak lagi berurusan dengan arwah Yahiko. Namun perkataan Kumi nggak didengarkan oleh Nana karena bisa aja sekarang ini adiknya yaitu Noriko masih hidup dan dia ingin menyelamatkannya. Pada akhirnya Kumi pun ikut menyelamatkan Noriko bersama Nana dan juga Shunichi. Untuk mencapai terowongan itu mereka harus menggunakan kereta api. Hingga sampailah mereka di sebuah terowongan di mana Yahiko meninggal. Sebelum pergi ke tempat di mana Yahiko meninggal, Kumi meminta Shunichi untuk nggak ikut mencari ke dalam terowongan. Lebih baik Shunichi menunggu di kereta api aja agar nanti jika mereka kembali mereka bisa langsung pergi dari sana. Lalu Kumi dan Nana pun segera pergi ke tempat di mana Yahiko meninggal dan di tengah perjalanan ini mereka akhirnya bertemu dengan arwah Yahiko. Yang mana arwah Yahiko memperlihatkan detik-detik kematiannya akibat kecelakaan kereta api. Ternyata sosok yang telah membunuh Yahiko adalah iblis kuno yang mendiami terowongan tersebut. Iblis itu memang sering membunuh manusia yang berada di dekat terowongan, di mana bersamaan dengan detik-detik kematiannya, Yahiko malah melahirkan seorang anak perempuan. Anak Yahiko memiliki tanda lahir di dadanya dan alasan mengapa Yahiko bergentayangan adalah karena dia nggak tahu kondisi dan keselamatan anaknya itu. Dia selalu mencari tahu apakah anaknya masih hidup atau meninggal, dan setelah mengetahui hal itu, Nana tanpa sengaja menemukan sebuah lorong di balik dinding terowongan. Nana pun masuk ke terowongan itu dan di sana Nana menemukan patung iblis kuno yang telah menyebabkan malapetaka. Setelah lama berkeliling, akhirnya Nana pun menemukan Noriko yang sedang tertidur di atas tumpukan mayat.
Semua mayat-mayat itu adalah korban dari kejahatan arwah Yahiko dan juga kejahatan iblis kuno. Kemudian Nana pun segera mengajak Noriko untuk pergi dari tempat itu, tapi tiba-tiba aja hantu Yahiko muncul. Hantu itu melangkah mendekati mereka, tapi untung aja Kumi segera datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Sayangnya ketika mencoba menghentikan arwah Yahiko ini, Kumi malah tertusuk batu yang ada di lorong tersebut. Secara mendadak arwah Yahiko menghilang entah kemana dan terungkaplah alasan mengapa arwah Yahiko menghilang adalah karena dia telah bertemu dengan anaknya yang ternyata adalah Kumi. Hal ini terbukti dengan adanya tanda lahir pada dada Kumi, mirip seperti tanda lahir pada tubuh bayi perempuan Yahiko. Akhirnya Kumi pun meninggal akibat luka parah yang dialaminya. Nana kemudian segera mengajak Noriko untuk pergi dari sana, namun tentu aja perjalanan kabur itu enggaklah mudah. Karena iblis kuno yang mendiami terowongan itu berusaha untuk mencegah kepergian mereka. Singkat cerita, Nana dan Noriko pun berhasil keluar dari lorong tersebut berkat bantuan dari Shunichi. Mereka segera pergi ke kereta api dan bergegas keluar dari terowongan itu hingga pada akhirnya Nana pun berhasil menyelamatkan Noriko. Setelah kejadian itu, Nana dan Noriko pun bisa hidup tenang bersama dengan ibu mereka, dan ketika akan menjenguk ibu mereka di rumah sakit, Nana dan Noriko melihat berita di TV yang menyatakan jika Shunichi udah ditangkap oleh pihak kepolisian. Setelah kejadian itu, Shunichi ternyata kembali ke terowongan dan meledakkan terowongan tersebut. Shunichi melakukan hal itu agar gak ada lagi orang yang menjadi korban iblis kuno penunggu terowongan. Akibat kerusakan yang disebabkan oleh ledakan tersebut, maka terowongan itu akan ditutup total dan gak akan beroperasi lagi, sehingga gak akan ada manusia yang meninggal karena terowongan angker tersebut. Setelah beberapa hari berlalu, terlihat Nana yang akan pergi ke sekolah, dan saat sedang termenung, Nana selalu memikirkan Kanae dan masih merasa sedih setelah kematian Kanae. Ketika akan naik kereta api, dia melihat Kanae berada di sampingnya, dan hal itu membuat Nana merasa senang. Karena meskipun Kanae udah meninggal, tapi arwah Kanae akan selalu berada di samping Nana. Setelahnya, Nana pun berangkat ke sekolah dan film ini pun berakhir. Gak disangka bahwa Kumi adalah anak dari hantu Yahiko. Sayangnya Kumi juga harus mati setelah menyelamatkan Nana dan Noriko. Sedangkan Shunichi meledakkan terowongan angker tersebut agar gak ada lagi korban dari penunggu terowongan itu. Dan mungkin gini aja ya pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.